Hai guys, perkenalkan nama saya Alma Berliana Esmeralda dari Tonang dengan NIM 2370750067. Saya Jeremy Alexander Paweropa dengan NIM 2370750050. Saya Serly Dotia Priadi dengan NIM 2370750048. Saya Yohanes Don Bosco dengan NIM 2370750061. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bom Bali pada tahun 2002 dan dampak yang terasa hingga sekarang. Oke, lanjut ke videonya. Nah, kita sekarang akan membahas latar belakang dahulu teman-teman. Oke. Kenapa sih bom Bali itu terjadi? Nah, aku mau tanya nih ke Kak Jordi. Kenapa sih bom Bali itu terjadi, Kak Jordi? Setahu aku ya, bom Bali terjadi itu karena adanya teroris. Cuman kalau dari teroris mananya tuh aku kurang tahu, Jer. Tapi kalau nggak salah itu dia ada masih berafiliasi sama teroris yang terjadi pada peristiwa 911. Oke, Itu bener atau enggak ya? Aku kurang tahu sih itu. Menurut kalian benar gak, Kakak? Benar sih. Benar sih. Benar-benar. Siapa namanya? Al-Qaeda ya? Al-Qaeda, benar, karena dia itu sangat amat terkenal teman-teman, Al-Qaeda itu. Nah, aku juga pengen tanya lagi nih, kenapa sih kok bisa apa yang organisasi yang tadi kakak Jordi bilang itu incernya Bali gitu? Kenapa sih? Apa Ada tadi? tuh yang mau jawab gak? Ada yang mau jawab gak? Ayo. Aku kayaknya jawab sedikit ya. Oh, coba Yang kakak aku Elma. tahu, kalau nggak salah gara-gara mereka ini menganggap Bali tuh udah kelewat dari ajaran agama mereka, kayak ada minum-minuman, terus ada klub-klub juga kan. Nah, kebanyakan orang bule, tahu sendiri lah di sana kan banyak yang kayak pakai bikini. Jadi menurut mereka tuh itu udah keluar dari ajaran mereka, kafir lah ibaratnya disebutnya. Bali kan dibilangnya kayak Amerikanya Indonesia kan. Nah, ya benar-benar. Bebas banget. Bebas orang-orang banget, bisa Iya. bebas banget. pakaian bikini, Bebas, segala macam iya, bisa. iya. Bebas. Minuman bebas. Oke. Kakak Elma pernah ke Bali gak? Enggak. Enggak. Oh, nggak pernah. Oke, berarti aku buletin bahwa kalau kalian tuh menganggap bahwa Bali itu kafir. Bukan kalian, tapi Mereka. Kalau kita Merekanya. enggak dong. Kalau kita enggak. Kalau kalian enggak, Iya tapi dong. merekanya tuh. Ya. Oke, berarti Bali nih kafir. Iya, menurut mereka. Mereka ya. Kok diulang lagi ya? Diulang lagi ya sorry teman-teman. Memastikan, Ya, nggak memastikan apa-apa. aja. Mereka. Merekanya aja. Dari oke. mereka menganggapnya tuh Bali kayaknya udah kafir nih. Kalau boleh tahu berapa sih korban jiwa yang kalian tahu nih? Sekitar 200-an ya? 202 kalau nggak salah. 202 banyak banget. Iya, dan itu bukan cuman Indonesia warga negara doang. Indonesia doang. Tapi Ada warga negara Australia. Australia. Oke. Berarti itu udah isu internasional gak sih teman-teman? Iya, Iya, benar maksudnya dong. Bener ya, masuknya Iya. isu internasional kan? Ya, karena masuk Oke. Berarti aku juga mau tanya nih, tempat kejadiannya tuh di mana sih? Soalnya kan viral banget tuh. Kuta. Yes. Oh, daerahnya Kuta, tapi Daerah spesifik tempatnya. Nah, itu nggak tahu tuh. Kalau nggak salah di Sari Club. Sari Club. Iya. Ya kalau nggak salah ya, yang aku tahu kalau nggak salah salah satu bom Balinya tuh ada di Sari Club. Oke, aku mau tambahin sedikit ya, bukan Sari Club doang, tapi ada di Pedi Club juga. Nah, ya kan aku Pedi salah Pas. satunya, Pedis, bener Kakak Lili. Oke. Menarik sih ya cerita-cerita kayak gitu Tapi sih. Iya Kak, Kakak. aku mau tanya deh. Tapi sebenarnya ada cara lain gak sih kalau soal kan ini kan jatuhnya genosid ya? Ya, genosida. Sebenarnya ada cara lain gak sih? Enggak harus kayak pakai pengeboman gini. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih nggak harus sih pakai pengeboman ini, karena semua ajaran atau semua agama tuh Baik, ajarannya ya. baik. Iya Misalnya sih. kalau ada orang yang salah nih, contoh kakak Jordi salah mencuri, masa aku tonjok langsung? Ya, Ya kalau enggak. real life mungkin. Ya kalau mungkin real life ya, tapi Iya. kan kita ini kan manusia berpendidikan semua. Betul. Tuhan juga nggak ngajakin kita membunuh kan. Betul. Jadi lebih baiknya kita ya dengan cara baik-baik aja. Iya sih, Atau setuju sih. semua perspektif dari semua orang kan beda-beda. Iya kan? Nah, Mungkin yang menurut mereka benar ya kayak gitu. iya. Tapi nggak bisa dibenarkan juga kalau ngebom kayak gitu. Nah, Iya. menurut kakak Elma sendiri tuh gimana tuh? Kalau misalnya benar nggak kalau ngebom kayak gitu? Menurut aku ya enggak sih, enggak seharusnya ngebom kayak Iyalah. gitu. Maksudnya masih banyak cara lain yang bisa dilakuin harusnya. Betul. Negosiasi. Kalau misalnya mungkin ada agama yang tersinggung, mungkin bisa jadi musyawarah mufakat seperti ajaran Indonesia kayak Sama gitu ya. pemerintah daerah kan bisa juga ya gitu-gitu.
Nah terus mungkin bisa lanjut aja. Oh mungkin lanjut aja ya pertanyaannya ya. Ini udah kemana-mana ya. Nah aku pengen tahu nih, kalau menurut kalian sendiri teroris itu bahaya nggak sih kalau misalnya kita diemin? Bahaya. Karena apa? Karena kalau dari aku rada beda nih. Ada beda tuh. Iya. Kenapa tuh? Nah, menurut aku teroris itu akibat dari konstruksi. Oke, Jadi benar. kata teroris itu tergantung. Sebenarnya yang kita bilang teroris belum tentu di mata orang lain itu mereka itu teroris. Setuju. Karena sebenarnya itu mereka ingin melindungi kelompok mereka ya. Bisa Bisa juga juga, kepentingan bisa. mereka Bisa, lah. benar Mereka kali. ingin memenuhi kepentingan mereka. Iya, jadi semuanya berkepentingan semuanya Iya, ya. semua Punya kepentingan punya masing-masing ya. kepentingan masing-masing. Jadi teroris itu gak ada yang tahu tuh. Kalau misalnya perspektif teroris dia bukan teroris. Iya. Tapi menurut kita itu teroris. Ya, Kayak karena gitu. kalau misalnya kita ngambil kasus di Timor Leste aja. Orang Timor Leste menganggap kita itu pernah menginvasi negara mereka. Mereka menganggap bahwasanya negara Indonesia itu negara yang dulu pernah menjajah negara mereka. Tapi kita sebagai warga negara Indonesia menganggap bahwasanya kita nggak pernah menjajah mereka. Yang kita lakukan hanya berusaha untuk mempertahankan wilayah teritorial ataupun kesatuan dari NKRI sendiri, kayak gitu sih. Oke, berarti jadi menurut saya teroris itu tergantung dari sudut pandang mana kita Benar. berada di sudut pandang mana. Tapi yang menjadi penyesalan itu ketika aksi-aksi yang dilakukan itu seringkali merenggut nyawa. Waduh, itu bahaya Itu banget sih. kayak Kalau melanggar gitu. hak asasi Bahaya manusia banget. sih. Itu sih. Kalau misalnya menanggulanginya gimana sih? Cara apa sih yang bagus nih kan kalau misalnya ini kan berarti kita kecolongan nih ya 2002 nih. Nah, cara yang paling ampuh kalau misalnya kita menanggulanginya kan tadi kan udah dibilang susah nih. Ya. Karena semuanya punya perspektifnya masing-masing tentang agama. Ya. Nah, cara tepat tuh kayak gimana sih Kakak Lili? Cara yang tepat gitu. Kayak kita bisa diskusi dulu Ya, aja sih. Kita cara diskusi dulu aja kita kali ya. kita bareng-barengin aja cara yang tepat apa sih? Bisa. Ya. Berarti cara yang tepat adalah Kalau menurut kita bertiga, nasionalis, rasa nasionalis yang tinggi itu harus ada. setuju banget aku. Benar Kita ya? setuju banget kalau misalnya nasionalis di negara tertentu tuh gak bakal ada tuh yang kayak gitu-gitu. Ya, Gak benar. bakal ada teroris, gak bakal ada perspektif yang lain-lain kan. Ya. Benar juga. Oke, sekarang nggak kewalahan gitu. nggak kewalahan. Iya, nggak kewalahan pemerintahnya untuk benar-benar. menanggulangi teroris yang ada di negara tersebut Betul karena adanya banget. nasionalisme yang tinggi kan. Mantap benar. banget ya. Jadi perspektifnya tuh ya tentang nasional, misalnya kita Pancasila nih, ya udah kita Pancasilais, gak ada Betul. asumsi-asumsi Ya, asumsi-asumsi kayak begitu, lain, betul, bener ya. kan? Ya. Oke, berarti sebenarnya kalian tuh eh, setuju gak kalau misalnya Indonesia tuh menerapkan adanya pembelajaran Pancasila di kuliah-kuliah? Setuju gak? Setuju banget gak sih? Kita udah pernah kan? Iya, setuju banget gak sih? Dari SD, Dari kita ya, SD. sampai kuliah pun juga kita ada mata kuliah Ada semua. Pancasila, Pancasila. kewarganegaraan. Iya, Itu bener lah. Itu membangkitkan rasa nasionalisme. Benar, karena Pancasila adalah inti utama atau penopang Indonesia sebenarnya, teman-teman. Bener kan? Setuju gak? Sekali. Setuju gak kan? Ah, Iya, lanjut makanya. nih. Aku ada Apa nih, Kak bahan Jordi? baru nih teman-teman. Bahan apaan tuh kalau boleh tahu Kakak Jordi? Nah, menurut kalian nih, aku mau nanya aja nih. Menurut hmm. kalian masih ada gak sih dampak yang masih terasa sampai sekarang dari bom Bali? Kalau dulu kan dampaknya paling kayak otomatis ya pasti bomnya itu meledak, otomatis arus penerbangan ditutup. Oh iya, kacau itu. Terus juga otomatis kayak keamanan domestik juga menjadi terganggu. Nggak kelihatan dong Sorry, saya. Kak. Maaf. Ya itu pokoknya banyak. Terus infrastruktur juga rusak parah. Setuju. Atau terus jadi warga masyarakat setempat maupun wisatawan asing juga jadi merasa terancam, merasa takut mau pergi kemana-mana. Itu menjadi trauma tersendiri ya. Karena
Jadi gimana menurut kalian tuh masih ada gak sih Kalau dampaknya yang terasa? aku ya dari aku dulu ya. Ya. Kalau efek pertamanya jadi banyak timbul paham-paham parah lagi Kak, kayak kasus Poso pas itu. Oh, Itu iya kah? iya itu jadi bahaya banget kan, karena bom Bali aja bisa, masa aku enggak? Ya enggak sih? Oh iya. Jadi benar. banyak banget tuh yang kayak berarti aku mau buat nih kayak Poso. Itu kan aduh banyak banget yang meninggal, banyak yang ini. Iya. Jadi efeknya kayak gitu di Indonesia Kak. Nah, kalau kalian sendiri kakak-kakak ini ada lagi gak? Ada lagi gak? Kalau menurut Dampak yang kakak Elman, masih dampak. terasa sampai sekarang. Karena kalau dari aku pribadi pun juga ada. Cuman aku mau dengar dulu dari pendapat kalian tuh apa. Ya pendapatnya ya pasti semakin diperketat kan keamanannya. Iyalah, pastilah. Pasti banget, itu benar banget sih kata Kak Lili juga nih. Selain itu, Heeh. menurut Kak Jordi yang mungkin lebih paham apa? Aku sih, kalau aku dulu ya, aku boleh. sedikit aja, sedikit Yaudah, aja nih Kakak boleh. Jordi nih, boleh ya aku tambahin Ya. lagi ya teman-temannya, aku tambahin ya penonton podcast ini ya, aku tambahin nih. Nih, kita nih relate banget nih ya sama anak-anak muda. Nih nggak tahu ya, nih aku sendiri kalau misalnya maaf banget untuk agama-agama Islam, tapi kalau kita ngeliat pakai sorban, terus ya terus yang jadi ya, trasisu ya. sampai jenggotnya yang tebel-tebel, yang pakai peci, itu takut gak sih kalian? Iya. Yang kayak kasus yang bom gereja tuh, aduh itu iya. bahaya Ya, banget kan. Surabaya. Iya, jadi kita punya pandangan kalau misalnya Negatif sendiri Iya, ya. iya. kalau yang misalnya bersorban kerap-arapan tuh bahaya nih. Iya, Islamofobia Iya, ya. jadi jadi Islamofobia timbul ya di sebenarnya nggak Indonesia. semuanya. Padahal nggak semuanya. Heeh. Iya benar. Terus juga jadinya kita takut-takut banget gitu, misalnya kalau mau acara gede-gede Natal, Betul. acara Paskah, Itu biasanya sih itu benar-benar biasanya ya kayak Elma ya. Benar-benar. pengamanan juga pasti ketat banget Pengamanan, kan karena takut jadinya. kakak pengalamannya emang apa ada? Kalau misalnya yang acara Paskah kayak gitu kakak? Ya, Ya nggak pastinya ada lah. pengamanan di gereja ketat banget dong. Iya. Kayak kakak gereja Polisi di mana soalnya? banyak kan. Kamu gereja di mana, Kak? Aku gerejanya di GBI kebetulan. Itu banyak kalau misalnya Iya Natal. biasanya. Iya sih pasti takut Apalagi ya. aku guys, aku Tuh. gereja tuh di katedral. Aduh. Itu pasti rame banget ya, sih ketat banget ya. Bahaya Ketat banget ya. Sadis. Ketat banget pasti. Bahaya Karena banget. trauma takut kejadian kayak yang sebelum-sebelumnya gereja juga di Iya, benar. Kalau Advent, sorry kak. Maaf. Sejauh ini sih nggak ada yang sampai kayak gitu ya. Oh nggak ada ya, nggak ada. Selama pendengaran aku. Selama Tapi pendengaran kalau kakak. Natal gitu biasanya di Advent suka ada penjagaan ketat gitu nggak sih? Kalau Atau cuman Kayak ya ada udah kayak biasa. perayaan-perayaan kalau besar kami gitu. tuh lebih ke tahun baru Oh, baru dia ibadah ada tahun tuh. baru Ibadah gitu tahun baru, ya. tapi tetap ada juga kan ya. ada. Oke. Kayak Fine brimob sih, yang nggak- gitu-gitu. nggak seperti yang kalian punya. Nggak serame kalau kita kan ketat banget tuh ketat banget. polisi. Sampai dicek-cekin tas-tasnya Iya, semua. tasnya. Nggak kayak gitu. Oh, enggak ya. Makanya jadi ini nggak sih? Nah sama ini kita milah-milah, makanya kita ambil ini karena ini isu internasional banget. Kalau misalnya kita milah apa tuh kayak misalnya dari turis, ada yang datang kita cek lebih ketat lagi kan. Betul, iya. Iya kan, kelihatan banget kan. Nah, Apa? ini tuh sebenarnya berkesinambungan sama jawaban aku, pandangan aku. Yang Kalau soal dampak yang masih terasa sampai sekarang itu nih teman-teman yang aku rasain ya, yang aku juga ngelihat. Kalau kita lihat sekarang itu ini ya, kita bisa lihat dari paspor kita. Paspor kita itu termasuk yang lemah padahal secara GDP kita tinggi. Secara GDP kita masuk ke dalam KTT G20 konferensi tingkat tinggi. ya tingkat tinggi G20. Tapi paspor kita itu cuman bisa kurang lebih ke hanya 30 sampai 40 negara. Negara. Iya, dan setelah saya baca-baca ternyata ada alasannya mengapa kita tuh paspor kita terbilang lemah. Karena apa? Karena peristiwa bom Bali tersebut. Karena bom Bali ya. Iya. Contohnya kayak di Argentina. Untuk warga negara Indonesia untuk masuk ke Argentina itu seringkali visanya ditolak. Terus walaupun kayak di sana mereka udah ada residence, udah punya tempat tinggalnya ataupun hotelnya, seringkali visa mereka ditolak meskipun uang mereka juga banyak. Itu di tabungan mereka ada simpanan yang cukup. Namun visa mereka ditolak apa? Karena mereka pemerintah dari Argentina itu sepertinya masih takut atas tragedi ataupun trauma yang terjadi di bom Bali tersebut. Jadi itu sebenarnya ini yang berasa banget. Jadi sampai di kita pun kayak kita, padahal kalau misalnya dibilang kita
bisa dibilang negara yang cukup kuat ya. Sebenarnya kita pun juga bisa pergi kemana-mana, dari masyarakatnya pun juga sebenarnya udah mulai liberal ya. Nah tapi ya gitu, kita paspor kita pun masih lemah, terdampak dari itu tadi. Oh iya, Bom tapi Bali. bener banget sih menurut aku sih kalau misalnya kayak gitu-gitu pasti berdampak banget ya, berarti ya. Iya. Iya kan? Nah, terus juga kita lihat sendiri, kita jadi pusat perhatiannya internasional gak sih karena itu? Iya, Betul. benar. Iya kan? Jadi semua negara melihat Stereotipnya kita. kayak gitu Iya, ya. jadi Indonesia nih kok kayak gitu ya. Iya. Indonesia kok ternyata Islamnya juga fanatik ya, bukan Iya. bukan menyudutkan agama Islam, sorry aku disclaimer, tapi Betul. jadinya Karena kejadian itu. karena kejadian kejadian itu, kayak contohnya ke negara-negara Irak, Afghanistan, karena kejadian-kejadian kayak gitu mereka dianggap jadi oh ini sarangnya teroris. Betul. Padahal itu menurut mereka benar, tapi jadinya karena mereka melakukan hal yang salah atau membunuh, jadinya wah ini nih teroris gak benar nih, ini teroris, jadinya ada kata-kata teror. Ya maaf ya aku cadel ya teman-teman, tapi ya kayak gitu deh ya, makanya nih jadinya kita harus lebih ini enggak sih, lebih aware lagi sama perdamaian keamanan Indonesia, karena itu afiliasinya sama internasional lagi, balik lagi. Betul. Jadinya- apalagi yang tadi JI itu kan. Aduh, zaman Nggak tahu tuh Islamnya. jaringannya masih ada di Indonesia apa Iya, enggak. banyak banget deh. Ini aku ambil aja ya, nih aku ceritain nih ya. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa nih. Oke. Podcast ini aja nih ya. Oke. Janji. Only in this podcast, janji. Janji Oke. ya, janji ya, janji Oke, ya. janji, Oke, janji. nih aku mau Janji. cerita ini nih. Aku kan tinggal di Arab Titian Indah. Kakak Jordi juga punya sepupu kan di Titian Indah. Mbak. Ah, bohong ah. Bohong ah. Soto. Ya soto ya, aku soto ya, maaf ya. Nih aku cerita nih, aku tinggal di Titian Indah. Oke. Nah, aku nih pernah nih suatu kejadian ini viral banget Titian Indah sama, jadi ada perumahan di Harapan Jaya, namanya samping aku namanya perumahan Harapan Jaya. Nah di Harapan Jaya ini teman-teman, karena tadi dibilang lagi efeknya lagi, pernah ada kita temuin, bukan aku yang temuin sih, tapi security dan masyarakat sekitar temuin itu rumah yang isinya itu bom tentara, bom dan senjata. Sumpah demi Tuhan aku gak bohong, ini pernah viral. Seriusan bom, senjata yang paling terkenal AK-47 itu benar-benar banyak banget di rumah itu, gede banget. Nah pada saat itu semuanya berlangsung kayak biasa aja, tapi tiba-tiba viral gara-gara kayak gitu. Bisa kalian lihat gak? Bahaya banget kan efeknya? Tapi itu masuk berita nggak sih? Masuk dong, Oh masuk. masuk lah. Terus ngapain kita rahasia? Oke, jadi kesimpulannya adalah, maaf Bang, saya nggak Oh iya, kelihatan. maaf Kakak Jordi. Oke. Jadi kesimpulannya adalah peristiwa bom Bali ini adalah peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia, yang booming di Indonesia, salah satu peristiwa teroris yang terbesar yang menjadi salah satu kelalaian ataupun kelemahan Indonesia dalam menanggapi isu-isu teroris ya teman-teman. Dan juga tentunya dengan adanya peristiwa tersebut menjadi pembelajaran untuk Indonesia untuk semakin memperketat keamanannya, lalu juga memperkuat negosiasi dengan negara lain agar turis-turis wisata mancanegara tetap masuk ke wilayah Indonesia dan tetap merasa secure, aman, damai. Ya teman-teman, mungkin dari aku itu aja. Ada yang mau namain nggak? Sama itu sih, aja? mungkin Aku kedepannya sih- emang harus seperti itu. Harus gitu ya. Aku sih yes. Aku sih yes. Iya, Aku juga aku yes. setuju. Benar sih. Oke. Sekian dari Mungkin itu aja dari kita ya Iya. teman-teman ya. Oke, selesai dari podcast kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bye bye.